Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke perkuliahan PSTA berikutnya, di mana di minggu lalu kita fokusnya lebih pada summary dari seluruh literatur yang sudah dipilih, sehingga kalian bisa dapat ancang-ancang terlebih dahulu tentang tema yang Anda akan angkat. Kalian tahu tema itu sebetulnya bisa menyelesaikan masalah seperti apa. Kemudian bagaimana caranya seorang peneliti itu menyelesaikan masalah menggunakan tema tersebut. Minimal kalian sudah dapat gambaran seperti itu. Kemudian juga ekstranya adalah Anda tahu novelty-nya. Anda tahu bedanya Anda dengan penelitian yang sudah Anda temukan melalui hasil summary literatur seperti apa. Nah, hari ini sebetulnya kita akan pure membahas masalah review literatur, tapi per literaturnya. Sehingga kalian bisa mensamerikan secara cepat kira-kira literatur ini punya teori apa yang mendukung dan seterusnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya minta beberapa dari rekan-rekan mahasiswa dulu untuk memperlihatkan pekerjaan yang kemarin, yang hasil kemarinnya. Nah, silakan saya minta 3 orang aja sampel, karena nggak mungkin semua, terlalu lama, yang mau untuk dikomentari kira-kira apakah si review literatur yang kemarin, yang summary-nya, itu sudah benar atau belum. Silakan. Di share screen aja, atau di mana, Pak? Ada yang mau? Halo? Yang mau sebutkan namanya dulu, biar ketahuan siapanya. Kemudian? Saya. Kenapa, Pak? Ayo silakan. Jangan terlalu lama. Ngomong aja langsung, jangan chat ya, saya agak susah bolak-baliknya karena saya pakai 2 alat. Silakan saja langsung. Baru pada gabung ya ini ya? Saya Pak Franciscus Saverius Danielis Tanggang. Oke, silakan. Mau saya bantu show up dari LMS aja, Pak? Oh, bisa. Itu sudah, Pak. Franciscus mungkin sembari langsung dijelaskan kali ya Pak Adam. Betul. Biar nggak terlalu lama. Jangan hanya scroll aja. Gimana, Bu? Kan kemarin saya coba review dulu dari apa yang kemarin Pak Adam jelaskan, bahwa tugas hari ini itu Anda diminta untuk summary ya, buat summary dari minimal 3 literatur untuk 3 hal. Misalkan dari literatur pertama, itu misalkan kamu temanya adalah data mining, maka dari literatur pertama itu kamu jelaskan dulu apa itu data mining menurut literatur yang pertama itu.
terus untuk apa, terus tahapannya atau bagaimana caranya. Nanti literatur yang kedua begitu, literatur yang ketiga begitu. Kemudian perlihatkan irisan. Irisan dari literatur yang kamu ambil. Berikut Atau malah berikan sebetulnya ini persentase. Bu, atau malah sebetulnya bisa saja langsung summary-nya dari 3 literatur itu apa gitu. Biar Bisa lebih langsung cepat. itunya berarti Pak, irisannya? Bisa. Jadi langsung jelaskan irisannya aja dulu, karena kan Oke. kemarin kan summary-nya dulu. Sementara review literatur per satuan literaturnya nanti minggu depan. Tugasnya, kalau materinya hari ini. Silakan. Nah, apa punya saya tuh hasil dari review tiga literatur ini Pak disimpulin gitu Pak. Apa yang Anda dapat di situ? Data mining merupakan salah satu knowledge recovery in database. Saya bisa baca, Iya. baca. Nggak perlu disebutkan. Coba ceritakan sebetulnya apa yang Anda dapatkan di situ. Jadi data mining itu adalah suatu teori untuk mendapatkan suatu informasi dari sebuah database yang cukup besar gitu Pak. Jadi bisa database-nya itu dari penggabungan antara database hingga mendapatkan suatu informasi baru untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya yang bisa dijadikan pengetahuan. Oke, nah untuk apanya? Untuk digunakan untuk melakukan prediksi misalkan berapa jumlah lulusan Unikom tahun 2018, ataupun kalau misalkan dari jurnal yang saya baca, penggunaan data mining dan kegiatan sistem pembelajaran berbantuan komputer, di situ dia dapat hasilnya tuh bisa bantu guru untuk cara bagaimana untuk ngajar siswa-siswanya yang baik. Terus jurnal yang kedua, penggunaan basket analisis untuk menentukan pola kompetensi mahasiswa. Di situ dia menggunakan data mining untuk mencari pola agar kompetensi si mahasiswanya lebih baik. Oke, kemudian? Terus langkah-langkah yang harus dilakukan dalam data mining. Yang pertama, proses data pre-processing, di mana di situ dia mengumpulkan untuk menentukan kualitas data. Terus yang kedua, melakukan pembersihan data. Contohnya seperti kalau misalkan data-data dari data record, tidak ada record dari data-data tersebut. Terus kalau misalkan dari atribut-atributnya nggak relevan sama hipotesa data mining yang dimiliki. Terus Franciscus, ya Pak. Franciscus sendiri sudah menentukan belum kira-kira metode data mining yang mana yang mau digunakan? Apakah association rule, apakah klasifikasi, apakah clustering? Itu sudah ditentukan belum? Belum, Pak. Jadi benar-benar ini masih blank aja ya? Belum ada metodenya? Iya, Pak. Oke. Literaturnya kurang kalau saya bilang berarti. Kalau Franciscus aja masih ragu dengan mau ngapain, itu berarti masih kurang apa yang sudah dipelajari di literatur review ini. Karena bagi saya, Franciscus hanya membahas secara general data mining itu apa, oke. Kemudian untuk apanya sudah bisa kelihatan, walaupun tadi dari pernyataan Franciscus menurut saya kurang tepat ya. Yang Franciscus bilang itu bukan prediksi, tapi forecasting. Jadi menebak berapa jumlah lulusan Unikom tahun 2021 nanti gitu. Itu forecasting, bukan prediksi. Atau bukan prediksi lah intinya, seperti itu. Nah itu salah kalau menurut aku penjelasannya. Jadi tolong dibaca lagi bedanya prediksi sama forecasting apa. Kalau bisa ada satu literatur yang khusus untuk itu, atau dua literatur
Misalkan ada jurnal satu tentang forecasting, yang satu jurnal tentang prediksi. Coba dipelajari bedanya apa, karena menurut saya Fransiskus kurang di sana. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kemudian untuk di yang bagaimana caranya, itu sebetulnya saya bukan mengharapkan bagaimana caranya orang melakukan data mining, tapi mungkin akan ada metode apa dulu kalau Fransiskus. Karena posisi Fransiskus sekarang itu belum paham ada metode apa. Nah, itu yang jadi kekurangannya. Kalau misalkan masalah proses itu kan baru akan ketahuan kalau kita masuk ke metode. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, jadinya ketahuan sekarang di kekurangnya di mana. Nah, kalau belum jelas pilih yang mana, saran saya ada literatur khusus untuk itu. Entah 2, entah 1, tergantung. Tapi sebetulnya untuk buku, cukup 1, karena kan sebetulnya pertanyaannya lebih kepada metode apa saja. Nah, itu biasanya dalam satu buku udah disebutkan. Ada metode apa saja. Metode sama algoritma beda loh ya. Jadi dalam sebuah metode akan ada banyak algoritma nantinya. Saya lebih bertanyanya ke arah metode, bukan algoritmanya. Algoritma bisa nanti ditanyakan. Itu aja sih. Novelty-nya gimana? Coba saya lihat. Novelty-nya saya belum begitu paham, Pak, untuk pemahaman secara ininya, apa arti kata novelty-nya gitu. Novelty itu kebaruan. Kemarin juga udah saya jelaskan di video, novelty itu kebaruan. Apa sih membedakan antara riset Anda dengan riset-riset yang ada di literatur Anda itu? Nah, paling simpelnya gini. Kemarin itu saya kurang hafal, Budian. Budian mungkin bisa kasih gambaran, atau Pak Alif juga bisa kasih gambaran ke saya. Fransiskus waktu itu diarahinya pure ke data mining atau ada data visualisasinya? Data mining, Pak. Nah, ini yang saya bingung kenapa tiba-tiba ada visualisasi hingga informasi akan mudah untuk dipahami. Tapi cuma 10% ya. Iya, karena saya belum tahu gitu, Pak, kalau misalkan cuman yang munculnya data mining tanpa data yang disajikan itu nanti menarik gitu, Pak. Bisa lebih bagus mungkin gitu, Pak. Jadi saya mikirnya pakai data visualisasi gitu, Pak. Oke, nanti untuk memvisualisasikan model dari data miningnya memang bisa kita pakai konsep data visualisasi. Cuman bagi saya permasalahan terbesarmu yang belum terjawab adalah kamu mau ngapain di data mining. Dari kamu mau ngapain itu, kamu akan bisa nebak nanti metodenya apa. Baru nanti selanjutnya algoritma dan seterusnya. Silakan Pak Alif, Budian, atau Pak Varian menambahkan. Kalau ini referensi ini berapa, Pak? Waktu itu, Pak? Minimal referensi. Kurang jelas, Pak Alif. Cek. Jelas. Untuk referensi itu minimal 3 ya? Untuk sekarang kita percobaan 3. Tapi kemarin juga aku bilang kalau kurang, tolong ditambahkan. Ya, tapi minimal 3 lah. Minimal 3 dulu untuk review literatur awal. Walaupun nanti ke depannya ya tetap akan ditambah kan. Iya. Ketika sudah masuk ke penjelasan per tema oleh para dosen masing-masing, tentunya literatur harusnya bertambah. Nggak cuma 3. Karena terlalu sedikit. Ini latihan mereka nge-review dulu aja, nge-review literatur. Oke, ada tambahan dari Budian, Pak Alif, dan Pak Varian? Silakan. Kalau saya di kasusnya Fransiskus, mungkin novelty-nya dia belum bisa dapat gara-gara domain kasusnya juga dia belum dapat. Jelas. Oke, nah itu mulai kapan Ibu bisa berikan domain kasusnya? Nah, makanya kemarin sempat ngobrol sama Fransiskus sebenarnya. Saya coba kalau dia kesulitan, dia bisa pakai open data. Di open data itu kan cukup banyak. Kayak kemarin saya buka ke dia, contohnya adalah pendidikan. Pendidikan itu dia bisa kolaborasi juga dengan data BPS. Kemudian yang pernah kita lakukan juga kan perdagangannya tapi untuk daerah tertentu. Kalau yang kemarin di penelitian kita daerahnya ngambil DKI Jakarta kan mungkin bisa lihat perkembangan di daerah yang lain. Itu kan
Kalau di topik kita kan memang visualisasi, tapi Franciscus mau fokusnya di data mining-nya. Jadi kan bisa digali kembali apa kebutuhan informasi dari open data yang sudah ada gitu. Cuman feedback-nya belum ada nih dari Franciscus. Jadi saya sudah buka beberapa datanya, tapi kan saya juga harus tahu segimana anaknya mencoba memahami datanya ya Pak ya. Betul. Beratnya kemana gitu. Nah itu belum ada feedbacknya dari Franciscus gitu. Oke. Sip, berarti kita bisa lanjut ke orang berikutnya dulu ya. Baru Ya. nanti kita kasih untuk... Franciscus nanti bisa ngobrol lagi kalau seandainya mau. Baik, Bu. Siap. Oke, silakan yang berikutnya. Assalamualaikum Pak, saya Perilas. Waalaikumsalam. Izin Ya. share screen. Oke, mangga silakan di share screen aja langsung. Ya, udah terlihat Pak, Bu. Lagi proses. Nah, ini udah. Ya ini Pak saya. Buat apa? PDF yang tugas kemarin Pak, itu data visualisasi literatur. Yang pertama tentang apanya gitu. Saya menggunakan 2 buku di sini Pak. Yaitu Fundamental of Data Visualization sama ini Pak, Storytelling with Data. Sebenarnya dari kedua buku ini hampir sama gitu Pak. Cuman berbeda sedikit bahasa aja. Sama kemudian untuk yang penelitiannya untuk paper ada dalam bentuk jurnal proceeding ada? Ada bentuk jurnal proceeding, cuman itu saya ngambilnya jurnal itu untuk bagian data crawling, yang paper untuk bagian data miningnya Pak, untuk saat ini. Kalau menurut saya tetap harus ada yang buat visualisasinya, karena ketika saya dan Budian, ataupun juga Pak Alif dan Pak Varian melakukan riset dan menuliskannya dalam bentuk paper, itu pasti setiap paper akan punya ceritanya masing-masing. Iya, Dan saya rasa semua ketersediaan paper untuk kelompok B sudah sangat ready. Jadi Anda nggak perlu cari susah-susah. Pembimbing di kelompok B juga sudah punya publikasi yang cukup banyak untuk masing-masing tema. Iya. Contoh kayak visualisasi, saya punya beberapa publikasi di area situ dan bahkan sudah masuk ke jurnal yang lumayan bereputasi seperti itu. Iya, Itu Pak. bisa dijadikan panduan. Iya. Oke, jelaskan dulu saja. Mulai dari itu dulu Pak ya, definisi dulu. Oke. Di sini saya ngambil dari Fundamentals of Data, gitu. Si data visual ini bagian dari art dan juga science gitu Pak. Jadi penggabungan antara keduanya ini. Tapi di mana kita harus menggunakan science art yang tepat, tapi tanpa menggunakan science yang salah gitu Pak. Intinya seperti itu untuk dari buku Fundamental of Data. Sedangkan dari Storytelling with Data juga sebenarnya hampir sama, sejalan, cuman beda pergantian kata aja. Dia menggunakan kata bertempat atau duduk di persimpangan antara sains dan data. Dan untuk apanya? Di sini saya ada 5 itu Pak. Itu bring insight faster, di mana memberikan insight kepada audiens secara cepat gitu Pak ya. Dan juga di mana visualisasi data itu dapat memberikan yang cepat dan lebih pintar. Selanjutnya ada empower, jadi memberdayakan setiap everyone di sini bisa organisasi juga dengan analitik yang advance. Yang keempatnya itu meningkatkan value dari software yang kita buat. Jadi dengan visualisasi data yang tepat itu dapat meningkatkan software yang kita buat itu, value, increase value. Yang kelima di bagian apanya value-nya yang bakal meningkat? Di bagian jadi kualitas si softwarenya itu Pak. Jadi terlihat lebih advance aja gitu Pak. Kalau misalkan kita pakai visualisasi data yang tepat, misalkan dashboard nih Pak. Kan kalau menggunakan visualisasi data yang tepat itu terlihat lebih terkesan tanda kutip canggih gitu Pak. Karena si audiens dapat melihatnya dengan cepat. Melihat apa? Melihat data yang disajikan Pak. Data yang disajikan lewat visualisasi data tersebut. Hanya sekedar melihat atau bisa memahami? Bisa memahami tentu saja Pak. Dengan melihat tersebut kan si audiens diharapkan dapat memahaminya gitu Pak. Nah itu yang mungkin harus lebih diperjelas kalau menurut saya. Kalau hanya sekedar gampang melihat terus terpesona dengan apa yang dilihat,
Itu bukan tujuan utama dari visualisasi, Visualisasi. tapi lebih kepada mempercepat proses pengolahan informasi di otak manusia supaya dia bisa dengan cepat mengambil suatu keputusan yang cocok dengan kondisi yang dimunculkan di data. Itu sebetulnya data visualisasi. Cuman kalau saya lihat di sini, di beberapa hal yang ada di tulisanmu ini, kamu seakan-akan lebih terjebak di bagaimana cara mendapatkan datanya itu sendiri. Jadi lebih banyak bahas masalah crawlingnya, masih banyak ngebahas masalah hal yang bagaimana si data tersebut atau kita mengolah informasinya nanti seperti apa. Jangan terjebak di sana, itu hanya satu tahap loh. Kalau ketika kita bicara data visualisasi, maka maka getting data atau crawling datanya itu hanya seperberapa persen. Walaupun mungkin tingkat kesulitannya tinggi, cuman tetap aja modal nilainya akan kecil, ya paling sekitar 10% gitu. Keberhasilanmu menggetting data dari Twitter itu tidak menggambarkan spesialnya dari penelitianmu. Tapi ketika kamu bisa nge-getting data dan data tersebut kamu bisa visualisasikan dalam bentuk yang tepat, itu bisa dapat 80% dari keseluruhan nilaimu gitu. Iya, Pak. Nah, itu yang harus hati-hati. Saya masih melihat kamu terjebak di area justru di miningnya itu sendiri, di text miningnya. Iya, Pak. Sedangkan kalau text mining nanti kamu terjebak lagi di kelompok E, berkali-kali saya bilang seperti itu. Iya. Hati-hati. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut lagi ya, Pak ya. Sok silakan. Ya, untuk bagaimananya, nah, saya tuh mungkin kesalahan di sini ya, Pak ya, masih memasukkan bagaimana dataset, terus pre-processing-nya juga gitu, Pak. Jadi, pertama dataset, yaitu crawling data, yang kedua pre-processing-nya, yaitu ada nanti pendekatan teknik NLP juga ya, Pak ya. Kan ada text mining gitu, Pak. Ya, ada tokenisasi yang seperti itu, Pak. Selanjutnya masuk ke data mining sendiri, yaitu pertama menentukan dulu kategori pemanfaatan datanya mau seperti apa, apakah mau kategori deteksi, tren, atau sentimen. Saya belum tentuin nih, Pak, di sini, soalnya kan waktu pertama saya tentuin judulnya sentimen, cuman waktu itu kata Bapak, jangan dulu ditentuin aja deh ya, Pak. Ya. Iya, karena ada banyak hal yang bisa divisualisasikan dari sana. Iya, Pak. Setelah dikategorikan, lalu masuk ke metode data mining, apa yang digunakan, klasifikasi, clustering atau association rules. Ya. Nah, selanjutnya baru masuk ke data visualisasi dengan mempertimbangkan si audiensnya, bagian artnya lah, seperti warna dan tipografi yang sesuai, lalu memilih visual yang efektif. Visual di sini yang saya maksudkan adalah seperti menggunakan chart atau apakah gitu, Pak. Oke, saya agak speed up dulu ya, Mas Ferry. Coba lihat ke bagian akhir dari yang final thought kamu. Final thought. Oh iya, Pak, yang ini. Ada ya? Dari situ Pak. Juga kelihatan bahwa areamu masih abu-abu. Iya, Pak. Ada keberimbangan antara data visualisasi, data mining, dengan pre-processing data using NLP method gitu loh. Kalau menurut itu bahaya. Kalau buat aku itu bahaya. Bahayanya apa? Nanti tidak punya ciri khas risetmu. Oh iya, Pak. Atau bahkan nanti orang yang uji bakal bisa bilang, oh ini harus kelompok E, bukan kelompok B. Kayaknya salah deh, gitu. Ya, itu yang harus hati-hati. Ya, walaupun saya tidak melihat dari final thought kamu ya, yang saya lihat benar-benar murni dari penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Cuman kamu sendiri sebetulnya dengan menyimpulkan seperti itu, sudah bisa kelihatan gitu, bahwa memang porsinya lebih besar di sana. Bagaimana menurut Pak Alif dan Bu Dian serta Pak Varian, silahkan. Saya setuju dengan yang tadi Pak Adam jelaskan juga. Jadi malah kecenderungannya Anda kalau orang pertama kali lihat topik Anda, kecenderungannya jadinya text mining. Karena kecenderungannya ke text mining ini. Iya, text mining. Jadi penjelasan tadi. Kalau dari saya segitu, Pak. Ya hampir sama sih tadi dengan yang. Ya. Oke, sip. Berarti Pak, saya izin memvalidasi ya Pak. Berarti kesalahannya saya itu terlalu menonjolkan si data mining sama bagian pre-processing-nya itu ya Pak? Ya karena memang tema kamu berangkat awalnya text mining kan? Ya, awalnya. Waktu awal-awal belum diarahkan kan text mining. Ya. Nah, sebetulnya gini, mencari literatur itu akan tergantung hati kamu lagi mikirnya kemana. Nah, ini makanya justru kemarin saya tidak langsung ngajarin review literatur persatuan, tapi saya suruh Anda summary-kan dulu, supaya kelihatan porsinya.
Dan ternyata bener kan, kelihatan dari hasil rekapanmu, porsimu belum banyak tentang visualisasinya. Kamu pure murni masalah text mining-nya itu sendiri gitu, bagaimana mempreprosesingnya segala macam. Bukan membahas bahwa itu adalah bagian dari sebuah proses visualisasi. Itu sih intinya. Ya, saya tuh masih terjebak soalnya Pak, kemarin tuh bagian pembuatan ini ya Pak ya. Kirain saya tuh bagian pembuatan itu masalah kesulitan yang dihadapi gitu Pak. Nah, salahnya sepertinya di situ Pak. Karena begini Mas Ferry, ketika Anda langsung menentukan bahwa saya akan melakukan text mining, maka kalau anggaplah ini misalkan tidak ada kelompok-kelompokannya di IF ya, maka pertanyaan yang lebih besar adalah kamu itu mau mengekstrak informasi apa? Bentuknya hanya boleh satu, misalkan kamu hanya ingin mengekstrak sentimen. Oke, berarti sentimen kamu main sana, algoritmanya apa, fokus optimasi untuk algoritmanya, preprocessingnya seperti apa, sampai nanti keluar hasil, oh ya sentimennya positif, negatif, atau netral, tergantung. Tapi ketika kamu berbicara data visualisasi, maka semua itu akan di-drive oleh konsep visualisasi itu sendiri. Contoh, misalkan di visualisasi yang pertama, kamu harus tahu dulu sumber data. Ya memang ini akan terbahas, Twitter pun sebagai sumber data, bagaimana cara kamu getting datanya, tekniknya seperti apa. Tapi akan ada kemungkinan lain yang muncul dari situ, yaitu misalkan ada bentuk informasi yang tidak hanya menampilkan sentimen, tapi juga menampilkan berapa banyak sih orang yang melakukan proses komentar, memberikan komentar pada suatu domain kasus itu. Itu pun juga mungkin perlu divisualisasikan. Nah, itu yang jadi konsentrasi kenapa saya mengarahkanmu ke visualisasi bukan ke text mining. Itu aja sih intinya. Bayang ya? Ya, Pak, kebayang. Oke, sip. Ada pertanyaan buat kami semua di sini? Pertanyaan belum sih Pak, sudah cukup jelas. Cuman nanti paling kalau ada pertanyaan saya ajukan lewat LMS berarti Pak ya di forum. Ya di forum bisa, silakan. Yang pasti sih nanti di tugas berikutnya literaturmu ditambah tentang porsinya di visualisasi. Bayang ya? Ya baik Pak. Terima kasih banyak terima Pak. kasih. Yo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ramdan nggak di sini? Halo, ya assalamualaikum, ada Pak? Waalaikumsalam. Dan tolong jelasin review literaturmu mau nggak? Boleh Pak. Oke, sok. Di share screen aja. Terlihat nggak Pak? Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ramdan akan menceritakan mengenai hasil dari review literatur dari kelompok B. Saya mengambil tema tentang visualisasi data. Untuk buku di sini saya mengambil satu, judul bukunya itu Storytelling with Data, dan 3 jurnal. 1 jurnal mengenai data mining tentang klasterisasi data, yang 2 tentang jadi yang pertama, dari sini visualisasi data itu dia merupakan representasi visual dari sebuah informasi atau data yang disajikan dalam bentuk bagan ataupun peta. Nah, tujuan dari visualisasi sendiri yaitu untuk melihat tren, outlier, ataupun pola yang ada dalam data. Kalau dalam bukunya Storytelling with Data, kita mengajarkan bagaimana caranya yang tepat untuk menceritakan data dalam bentuk visual, sehingga bentuk visualisasi yang dihasilkan tadi lebih tepat dan mudah untuk dipahami. Jadi ketika orang lain melihat hasil visualisasi kita tuh, dia udah langsung bisa menyimpulkan insight-nya apa gitu dari data kita. Nah, untuk cara kerja yang ada di bukunya Storytelling with Data itu ada 6 langkah. Yang pertama, kita harus understanding the context dulu. Artinya kasus kita tuh harus jelas dulu. Audiennya apa, masalahnya bagaimana, cara penyisahan masalahnya dengan bagaimana. Kalau di buku ini tuh kita membuat user story. Kemudian yang kedua,
kita pilih mana bentuk visual yang tepat untuk kasus kita. Kayak misalkan apakah untuk data yang kita miliki itu cocoknya menggunakan bar chart, kemudian apakah bisa menggunakan proses statistik ataukah menggunakan data mining dan lain sebagainya. Dan langkah yang ketiga adalah eliminasi clutter. Nah, clutter di sini itu diibaratkan sebagai bentuk visual yang ada dalam data tapi tidak terlalu menambah insight. Contoh misalkan dalam bentuk gambar grafiknya itu kita bentuk 3 dimensi, tapi ternyata dengan 3 dimensi itu tidak terlalu menambah insight ke orangnya gitu, sehingga itu kita hilangkan menjadi bentuk yang lainnya. Oke, mohon maaf. Sudah kan? Nah, yang ketiga, kita terapin audiensi kita itu pengen ke siapa dengan menyesuaikan. Contohnya misalkan kalau kita pengen grafiknya itu lebih menunjukkan untuk data A, maka data A sama B-nya itu kita bold dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah desain, juga kita menunjukkan desain tell story kita dengan deskriptif. Nah, untuk jurnalnya itu saya ngambil 3 jurnal. Yang pertama ada Employee Performance Analysis and Prediction using K-means. Ini salah satu jurnal yang bertujuan untuk menilai performa karyawan itu menggunakan klasifikasi K-means, dan juga nantinya akan dilakukan decision tree untuk klasifikasi bahwa kinerja karyawan tersebut tuh apakah akan sama atau enggak di tahun berikutnya. Yang kedua ada jurnalnya dari ini, penerapan dashboard business intelligence untuk monitoring kinerja pegawai dan kantor balai desa wilayah Sungai Sumatera 7, 8. Kalau di sini itu dia lebih ke visualisasi data, keseluruhan datanya, di mana metode yang digunakannya itu dia menyebutkan menggunakan metode dari Lariste, Moss, and Altre, dan tool yang digunakannya yaitu Pentaho. Nah, bentuk visualnya itu dia ada 4 bentuk visual di dalam grafik tersebut, yaitu ada grafik kinerja bulanan, pergerakan rata-rata nilai pegawai, kinerja pegawai berdasarkan grade, kinerja pegawai berdasarkan pendidikan, grafik ketepatan waktu pegawai. Yang jurnal terakhir saya ngambil jurnalnya Pak Adam yang visualisasi data interaktif data terbuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan topik ekonomi dan keuangan daerah. Di sini dijelaskan bahwa visualisasi data itu adalah cara untuk atau solusi yang mengkomunikasikan data abstrak, membantu pemahaman data dengan memanfaatkan sistem visualisasi manusia, sistem visual manusia. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh untuk menghasilkan bentuk visual yang tepat, efektif, dan menarik dari data yang diberikan pada data terbuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta, topik ekonomi dengan keuangan daerah, dan berjalan di atas platform mobile. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian tersebut untuk visualisasi datanya, yang pertama ada acquire, yaitu pengambilan data, parsing, yaitu memberikan struktur data yang tepat terhadap data yang sudah diambil, kemudian filter, proses memilah-milah data, mine, proses melakukan analisis statistik atau data mining, dan di situ kita menentuin dari beberapa data itu pemecahannya itu yang cocok apa, dan yang terakhir represent, refine, dan interact. Nah, ini adalah rencana riset saya. Pak, rencana risetnya itu saya ada 2 irisan antara data mining dan visualisasi data. Untuk irisan bisa dilihatin layarnya nggak? Dan kalau yang tadi mungkin kita bisa nangkep, cuma kalau untuk irisan kan kita bisa lihat layarmu. Oke. Nah, ini untuk rencana riset yang saya ajukan, Pak. Jadi ada 2 irisan antara visualisasi data sama data mining. Di mana data miningnya itu saya kasih bobot 20%, sedangkan titik beratnya itu ada di visualisasi data. Oke. Nah, data visualisasi datanya itu lebih ke visualisasi data analisis secara eksploratory dulu, kemudian rangkuman dari kinerja pegawai, visualisasi data kinerja pegawai, visualisasi detail komponen penilaian, kinerja, dan review 360. Sedangkan 20%-nya lagi itu adalah implementasi dari algoritma clustering untuk mengelompokkan karyawan tersebut berdasarkan performa kerja.
Itu untuk rencana riset yang saya ajukan. Nah, novelty dari yang riset yang saya ajukan ini tuh, yang pertama dari domain kasusnya ini, saya ngambil di penilaian kinerja ASN Pemprov Jabar dengan menggabungkan 3 aspek, yaitu kehadiran, aktivitas, dan review perilaku. Nah, kalau saya lihat dari penelitian sebelumnya itu hanya berfokus pada menentukan seberapa besar sih kinerja pegawai tersebut, belum ada visualisasi data yang lebih terperinci terhadap kenapa sih orang tersebut bisa dapat nilai besar gitu. Nah, metode visualisasi yang ingin saya lakukan itu mengikuti langkah-langkah yang ada pada buku yang tadi, yang Storytelling with Data, dan digabungkan dengan metode clustering data mining. Mungkin itu Pak untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya kalau dilihat udah lengkap banget ya. Bahkan ini sudah lebih menjorok kepada review literatur persatuannya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang belum lengkap nantinya. Oke, good. Berarti memang sudah kelihatan bobotnya adalah di 80% visualisasi. Sehingga akan aman nanti ke depannya untuk bisa meneruskan si tema yang Ramdan sudah ambil sebelumnya ini. Kalau yang lain silakan, ada komentar, Bu Dian, Pak Alif, Pak Varian. Kalau saya aman, Pak. Aman. Pak Alif? Sip. Sip. Udah bagus. Pak Varian, ada tambahan? Udah bagus Pak, ini udah menjelaskan apa yang ingin dia riset gitu. Yang diminta. Bandingin yang sebelumnya, dia udah benar-benar menjurus. Oke, siap. Oke, bisa di-unshare lagi, Mas Ramdan? Oh ya. Oke. Hari ini saya hanya akan membahas sedikit saja tentang proses kemarin itu sebenarnya ngapain dan kita ke depannya mau ngapain. Jadi sebetulnya kenapa kemarin saya tidak langsung bahas ke review literatur inti. Saya ingin kamu menandai dulu area risetmu. Karena itu paling penting. Ketika kita berbicara riset itu pasti akan punya banyak sekali irisan satu sama lain. Contoh ketika kita bilang saya mau melakukan penilaian kualitas perangkat lunak. Itu kan otomatis irisannya akan sangat besar, bukan hanya ke kualitas perangkat lunaknya, tapi juga ke software engineering-nya. Itu kan memang software engineering adalah supersetnya, sementara quality assurance untuk software itu hanya subsetnya dari superset tersebut. Nah, dengan mempelajari hal yang kemarin, Anda akan bisa menandai posisi penelitian Anda itu di mana. Sehingga ketika sudah bisa menandai, Anda mau diombang-ambing segimanapun nanti sama pembimbing maupun penguji, Anda akan punya pegangan yang kuat nantinya. Karena sudah, jangkarnya sudah dijatuhkan ke lautan gitu loh. Mau badainya sebesar apapun, kegeser paling sedikit. Tapi titik pusatnya masih sama di situ-situ aja gitu loh. Nah, itu jadi penting. Saya melihat, harusnya sih memang kalau secara materi harus langsung ke review literatur. Tapi saya bikin sub perantaranya dulu untuk kalian literatur awal dulu aja deh gitu. Lalu saya kasih Anda pertanyaan tentang 4 hal yang kemarin, mulai dari apa itu tema Anda, kemudian bisa menyelesaikan apa tema Anda itu, kemudian gimana cara ngelakuinnya kalau kalian mau riset di tema Anda, dan novelty-nya. Beserta terakhir adalah seberapa besar irisan yang terjadi di keilmuan Anda sehingga kalian tahu sekarang posisionalnya. Contoh kayak Ramdan tadi, dia sudah menandai bahwa 80%-nya dia akan di data visualisasi walaupun ada part of them-nya yang membahas masalah data mining. Kemudian tadi yang pertama, Franciscus, walaupun mungkin secara garis besar memang masih banyak pertanyaan, tapi saya sudah tahu bahwa dia akan ke data mining di situ. Walaupun nanti visualisasi akan ada beberapa persennya, entah 10-20%, ketika kita berbicara bagaimana memvisualisasikan model dari hasil data mining-nya. Untuk Mas Ferry pun juga walaupun misalkan kurang tepat, tapi kan sekarang dapat gambaran yang jelas bahwa ya posisi riset saya ini belum kebentuk gitu loh. Sehingga pergeseran areanya harus ditandai lebih supaya ada yang lebih dominan dibanding yang lain. Kalau tadi pembagiannya 30%, 30%, 30%, 10%. Itu jelas berimbang banget yang 30%-nya.
Sehingga tidak ada yang dominan. Bahkan kalau saya bilang misalnya nanti Mas Ferry pun naikin 40%, itu menurut saya kurang dominan. Dalam sebuah riset, itu harus ada yang dominannya. Bahkan mungkin bisa minimumnya adalah 70%. Ya, 70% dia makan temanya di mana gitu loh. Supaya nanti areamu jelas seperti itu. Nah, untuk anak S1, saya kasih gambaran. Share screen. Nah, untuk anak S1, anggaplah ini sebuah domain kasus. Ini domain kasus Anda. Anak S1 itu sebetulnya cukup berbicara, nih di domain kasusmu itu ngapain sih? Misalkan, misalnya ini data lah ya, ini data nih. Ini area data, kemudian saya mau melakukan data mining. Contoh ini. Nanti di dalam data mining pun akan ada subset besar lagi di sini. Ini data mining, contoh. Nanti kan ada, oh saya masuk ke yang klasifikasinya. Oh, nanti dari klasifikasi, data mining klasifikasi, saya masuk ke bagian apanya. Nah, sehingga nanti akan jadi lebih kecil-kecil lagi gitu loh. Misal saya hanya ambil di algo 1, ya algo satunya apa terserah lah. Ini kan paling gampang Anda menandainya. Nah, yang Anda teliti itu ya ini. Ini riset Anda nih. Di sini. Nah, anak S1 harus bisa menandai dulu ini. Jangan langsung bayangin yang harus nemuin novelty yang begitu mewah, enggak perlu. Sebetulnya menandai dulu bagian risetmu seperti apa. Ini yang paling penting dulu di sini. Lalu, apa yang harus dilakukan? Cari kasus. Jadi, untuk masuk ke sini, tinggal cari new case. New case-nya apa? Itu anak S1 cukup. Menerapkan. Karena konsepnya mengimplementasi. Mengimplementasi dari keilmuan yang sudah ada, ini saya bisa selesaikan untuk menyelesaikan masalah apa, itu anak S1. Nah, bagaimana dengan S2? Nah, di S2, tentunya kan akan ada lingkaran-lingkaran lain. Misalkan Algo 2, Algo 3, dan seterusnya. Nah, kita bicara, ini sebetulnya plus minusnya apa? Ini plus minusnya apa? Ini plus minusnya apa? Nah, dari plus minus ini, kalian jadikan satu area baru yang belum ada sebelumnya. Bagaimana kalau misalkan yang kejadian ada kasus di mana kasus tersebut di semuanya itu minus. Jadi, ada kasus yang tidak cocok diselesaikan dengan semua algoritma yang sudah pernah kalian pelajari. Nah, kalian bikin new area. Berarti kan area ini adalah metodologi baru. Metode baru atau algoritma baru. Nah, itu S2. Nah, kalau S3 gimana? S3 tuh lebih kecil lagi malah. Ini misalnya lingkaran. Lingkaran sebuah riset. Kalau tadi kan kita bicaranya, ya menciptakan lingkarannya ini, itu masih lebih mudah dibandingkan nanti S3. Kalau S3 itu cuma gini doang. Kayak ini lingkaran, kemudian kalian kasih kayak jerawat kecil di sini loh. Nah, ini new research. Yang dimana jerawat kecil ini sebetulnya jendulan dari sininya gitu, dari keilmuan ini. Yang belum pernah disentuh sama orang. Nah, itu new research. Itu S3. Nah, kalau S1 sederhananya begini. Nah, makanya kemarin saya lakukan ke Anda sebetulnya untuk Anda bisa menandai ini. Menandai ininya dulu nih, area yang algo yang saya arsir tadi. Jangan sampai jadi dulu S2 dan jangan jadi dulu S3 gitu. Yang penting itu sebetulnya. Nah, kalau sudah Anda bisa menandai, maka barulah kita masuk ke review literatur yang benerannya. Anda sudah pilih 3 literatur kan kemarin? Saya minta itu ditambah untuk bisa nambah porsi Anda sendiri, karena anak S1 minimal 10-15 literatur untuk bisa meng-create publikasi nantinya. Jadi, tugas kalian sebetulnya masih panjang waktunya,
Cuman seiring minggu kalian harus bisa nambahin literatur minimal 1 minggu 1. Seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Kita akan melakukan review literatur. Nah, apa bedanya atau apa sih review literatur itu? Mungkin banyak yang belum tahu di sini. Intinya adalah Anda hanya mempelajari sebuah literatur dengan cara yang istilahnya dibilang sangat spesifik enggak, tapi generalnya. Kalian tahu informasi dasar dari sebuah literatur itu apa. Nah, nanti gimana cara menuliskannya? Saya akan berikan format nanti di LMS. Karena ini Anda sudah mulai harus kerjakan ini. Cuman nanti si format dasarnya ini akan bercerita yang pertama adalah bagian identitas dari literaturnya. Identitas literatur itu apa aja sih? Judul, kemudian siapa autornya, kemudian terbit tahun berapa, di mana, dan seterusnya. Itu identitas dari literaturnya. Kemudian bagian kedua adalah summary dari literatur tersebut. Summary di sini mau yang Anda pakai, mau yang Anda nggak pakai, terserah. Yang penting summary. Makanya kalau Anda makin banyak buku, ya tentunya makin akan istilahnya sulit review literaturnya. Karena kan kalau buku tuh tebal sekali. Dan biasanya isinya berbab-berbab. Kalau untuk buku dibikin bab 1 itu summary-nya apa? Menjelaskan tentang apa sih? Tapi bukan daftar isi ya, bukan sekedar daftar isi. Tapi lebih kepada generalnya bab 1-nya di buku itu ngapain sampai bab terakhir. Beda nanti kalau kalian mereview literatur dalam bentuk jurnal ataupun proceeding. Kalau jurnal dalam proceeding itu memang satu bundle proceeding atau satu bundle jurnal itu ya memang concern-nya kalian sudah pilih papernya mana yang mau dipilih. Ya kalian tinggal mereview aja sebetulnya secara umum paper tersebut menjelaskan tentang apa. Dari awal abstrak sampai nanti akhir kesimpulan seperti itu. Kalian rangkum. Nah, kemudian bagian yang paling penting adalah highlight. Highlight itu adalah Anda pilih dari summary yang sudah Anda hasilkan atau dari buku atau literatur yang Anda sudah pilih. Itu kira-kira bagian apa yang Anda highlight. Ibarat kalian kalau dulu di SD diajarin bagaimana caranya menandai bagian penting di buku dengan stabilo. Nah, di review literatur pun bagian ketiganya adalah meng-highlight. Contoh misalnya, dari paper ini saya hanya ngambil metodenya. Di paper yang ini saya mengambil ada satu langkah di metodologi penelitian yang nggak ada di paper sebelumnya. Nah, Anda hanya menyebutkan itunya. Highlight-nya, apa yang Anda ambil dari literatur tersebut. Nah, tentunya kan makin ke sana jumlah literaturnya akan makin banyak. Nah, itu pun juga harus dipertimbangkan, makanya saya bilang kalau bisa 1 minggu 1 sampai 2. Supaya kalian nggak numpuk semua di akhir. Nah, itu yang Anda akan lakukan nanti selama 3 minggu ke depan. Kenapa saya bilang 3 minggu ke depan? Karena minggu depan adalah minggu persiapan ujian, dan 2 minggunya Anda akan melakukan UTS. Nah, selama 3 minggu tersebut, minggu depan kita masih ada kuliah untuk membahas dulu masalah progres si review literaturnya. Tapi selama UTS, kuliahnya tidak ada tatap muka seperti ini. Jadi full digantikannya di LMS. Nah, itu kan tentunya akan sulit kita berkomunikasi dan segala macamnya. Kemudian habis UTS Anda langsung libur Idul Fitri. Itu kan berarti saya nggak bisa kasih kalian tugas. Sehingga dalam 3 minggu ini saya minta tolong ke kalian manfaatkan sekali untuk mencari literatur lagi. Kalau bisa memenuhi sampai batas minimum 10-15, ya kalian penuhi itu aja dulu. Lakukan review literaturnya. Saya tidak minta Anda mengumpulkan. Jadi Anda mau kerjain, silahkan. Anda tidak mau kerjain, silahkan. In case saya minta Anda mengumpulkan via LMS, itu hanya untuk meriksa progres. Tapi kami tidak melakukan penilaian dari situ. Kami hanya memberikan komentar, tapi tidak memberikan penilaian. Penilaian dari mata kuliah PSTA lebih kepada Anda bisa memproduce proposal yang layak dijadikan skripsi atau tidak. Kalau iya, A. Kalau tidak, E. Nilai Anda. Selesai masalahnya. Jadi, jangan dijadikan beban, tapi jadikan ini memang semacam progres perjalanan Anda dalam menyusun sebuah proposal skripsi. Jadi, minggu depan, tugas kalian seperti itu. Nah, nanti dari hasil review literatur,
Anda kan akan dapat 10 atau 15 highlight tergantung Anda literaturnya jumlahnya berapa. Nah, highlight itulah yang nanti akan menginspirasi Anda dalam melakukan penelitian. Sehingga Anda akan bisa apa ya istilahnya, akan bisa bilang, oh ini mah kayaknya kasus saya di sini tidak cocok kalau digunakan metode A, karena metode A itu ternyata tidak sama kasusnya dengan yang saya hadapi. Nah, itu nanti Anda akan terinspirasi dengan sendirinya kalau Anda makin sering melakukan review literatur. Itu sih inti dari review literatur. Nanti kalau sudah, bagian highlight-highlight itu, kan kalian akan pelajari lebih lanjut lagi nanti kalau sudah disetujui proposalnya, lalu Anda bikin bab 2, Anda bikin bab 3. Nah, ketika Anda membentuk bab 2, kan Anda sudah mudah, Anda sudah punya semacam library yang sudah dipilih oleh Anda baik-baik. Nah, tinggal nanti Anda mengintisari lebih, nah itu namanya studi literatur. Makanya nanti di bab 2-nya adalah isinya studi literatur sebetulnya. Nah, studi literatur itu ngapain? Kalian menjawab pertanyaan yang ada di benak kalian dengan menggunakan literatur yang Anda gunakan. Nah, tapi literaturnya nggak berdiri sendiri-sendiri lagi. Contoh kayak misalkan, apa itu data mining? Misal pengertian data mining di bab 2 kalian. Nah, itu bisa saja pengertian data mining-nya Anda kombinasi dari 15 literatur yang Anda sudah gunakan. Apa bedanya sama review literatur? Kalau review literatur kan setiap literatur bisa saja ada pengertian data mining-nya. Nah, Anda rekap dulu itu saja. Sehingga nanti proses studi literatur akan mudah kalau Anda sudah lakukan review literatur dengan baik. Karena apa? Bahan bacaannya sudah terkumpul menjadi satu library yang istilahnya kalian nggak perlu lagi cari dari yang lain, sudah ada semua di sana. Itu enaknya. Kayak semacam kalau bikin soal ya berarti ada bank soalnya lah. Jadi tinggal pakai, udah selesai. Nah, kalau Anda berarti punya bank literaturnya. Tinggal kalau butuh apa dari bank literaturnya. Anda sudah tahu harus ngambil apa dari mana, itu kalau sudah melakukan review literatur lebih mudah. Studi literatur mah hanya memparafrase apa yang sudah kalian pelajari, lalu Anda tuliskan menggunakan kalimat Anda sendiri. Itu sih intinya. Nah, untuk minggu ini, perkuliahannya paling memang membahas temanya hanya itu, karena memang lebih banyak kalian yang akan mengerjakan. Overall, dari 3 yang diperiksa sudah cukup baik dari segi review literaturnya. Artinya, ya minimal kekhawatiran kita semua, dosen-dosen di kelompok B, tentang mahasiswa itu malas membaca, ya terbantahkan, itu aja sih intinya. Mungkin yang lain yang belum diperiksa, nggak usah takut. Habis ini, Budian, Pak Alif, Pak Varian, bahkan diri saya sendiri, harap buka LMS. Kemudian kan masing-masing, saya tidak tahu, nanti kita akan ngobrol dulu lah sebelum ini ya, apakah mau pembagiannya per tema, apakah mau per yang daftar hadir di si akad, tolong dikomentari hasil dari yang dikumpulkannya. Jadi kan mahasiswa sudah mengumpulkan via LMS, nanti bisa dikomentari. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ya kalau sudah dikomentari, dibaca, kemudian itu dijadikan bahan perbaikan untuk ke depannya. Paham ya, yang mahasiswa? Paham, Pak. Oke. Jadi walaupun tadi Mas Ferry, kemudian Mas Ramdan, dan Mas Francisco sudah sharing di sini, tetap harus punya komentar di LMS-nya. Itu menjaga kita semua, dosen-dosen kelompok B, in case tiba-tiba ada yang bilang bahwa kelompok B tidak ngajar dan segala macam, ya kita punya proofing administrasi dan segala macam. Ya tentunya jangan hanya konten luarnya, tapi saya harapkan juga sampai isi dalamnya dikomentari dari apa yang sudah dikerjakan mahasiswa. Atau cuman 1-3 halaman PDF. Ada yang bikinnya dalam bentuk slide, jadi bisa lebih mudah dikomentarinya. Komentarnya fokus kepada apakah area penelitiannya sudah jelas atau belum. Kemudian kalau ada pembobotan, bobotnya sudah tepat atau belum. Kalau belum, mangga boleh diarahkan. Kemudian masalah literaturnya masih kurang di bagian area riset yang mana. Atau perlu ditambah yang mana. Jadi cuma 3 itu aja. Saya ulangi, yang pertama tadi apa? Bobot ya? Bobot ya. Hah? Bobot.
Yang pertama bobotnya udah pas atau belum? Areanya dulu ya. Area. Atau belum? Kemudian bobotnya Kemudian literatur. belum. Dan yang ketiga baru apa yang harus dilakukan perbaikannya ke depan supaya mereka nanti kebentuk temanya. Itu aja sih. Fitur komentarnya sudah ada di situ ya. Tinggal diisi saja, lalu di-post. Saya tidak memberlakukan nilai di sini, jadi Bapak Ibu tidak akan mengisi nilai, tapi cukup mengisi komentarnya saja. Kalau bisa, pesan saya langsung dilakukan sehabis ini, supaya bisa langsung mahasiswanya dapat masukan seperti itu. Tapi untuk yang mahasiswa, tidak perlu lagi memperbaiki yang tugas kemarin. Tapi lanjut saja ke tugas berikutnya. Dan tugas berikutnya baru akan saya tagih nanti di bulan Juni. Masih lama banget ya. Jadi proses review literatur tuh saya berikan waktu sampai bulan Juni. Nah, tapi sampai bulan Juni sendiri, itu tolong, walaupun nanti ada 2 minggu yang kita tidak tatap muka, bahkan kalau yang 2 minggu libur Idul Fitri, saya nggak hitung ya. 2 minggu yang kita masih masuk tapi UTS, itu dipergunakan untuk diskusi sebanyak-banyaknya dengan dosen-dosen di kelompok B. Mangga, via forum, tolong dimanfaatkan lagi. Jadi jangan sampai nanti ketemu di bulan Juni, ternyata porsinya belum tepat dan segala macam. Jadi kalau nanti dapat masukan dari dosen-dosennya di LMS, langsung dikerjakan, kemudian kalau sudah, langsung ditanyakan kembali ke dosennya, kalau bisa sih sebelum libur Idul Fitri, tentang apa sih kekurangan dari tema saya, dan saya harus ngapain kalau masih kurang. Bisa dipahami ya, untuk rekan-rekan mahasiswa ya? Siap, Pak. Oke. Tetap semangat seperti ini karena menurut saya ini literaturnya bagus-bagus, cara meliterasinya bagus. Saya nggak nyangka lah, maksudnya kalian di tengah-tengah pandemi masih bisa melakukan hal yang baik seperti ini. Dilanjutkan dan jangan gampang berpuas diri karena ingat minimum ya, kalau saya malah mintanya 15 ya. Minimal 15 literatur. Tapi kan 15 literatur nanti kalau kalian sudah selesai sidang, skripsi, dan segala macam. Tapi menuju ke sana ya kalian akan terus menambah literatur. Berapa Pak minimal literatur? Kalau untuk PSPA saya nggak batasi. Anda mau cuma 3 ya nggak masalah, Anda mau cuma 1 ya nggak masalah. Tapi kan tinggal nanti kami menentukan apakah diterima atau ditolak temanya. Ya. Kalau kalian benar-benar memang pengen skripsi depan, ya tunjukkan saja niat baik kalian, gitu aja. Mintanya bukan meminta Pak, tolong studi proposal kami, jangan minta begitu. Kalian itu pelajar itu ya berarti harus memintanya dengan cara belajar, bukan mengemis. Tapi lebih tepatnya tunjukkan ke kami literatur kalian tuh serius gitu loh. Itu aja dulu. Bahwa apa yang kalian kerjakan tuh serius. Andaikan salah, kami tahu, kami bisa membedakan mana yang salah dan mana yang malas. Jadi Pak Ali, saya, Budian, Pak Varian tuh bisa membedakan mana yang memang salah, dia rajin tapi salah, mana yang malas. Ya gitu aja. Biarkan kami yang menilai. Kalian cukup berusaha dengan baik. Kalau dari saya seperti itu, kemudian saat libur Idul Fitri itu berarti sudah minggu ke-9 ya? Harusnya. Iya, Bang. Kalau secara waktu, timeline waktu. Nah, berarti kan untuk minggu depan kita tetap harus ngejar tuh. Ngejar yang kemarin yang 2 itu ya? Betul, kan kita ketinggalan 2 pertemuan. 2 pertemuan. Administrasi dari prodinya lambat. Ya. Nah, jadi minggu depan kita tetap ada kuliah sekali, kemudian ketika UTS, di 2 minggu tersebut ada kuliah, cuman kuliahnya tidak menggunakan Zoom. Ya. Tapi menggunakan LMS. Nah, nanti saya bikin section khusus untuk Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan saya bagian software engineering, kemudian bagian data, Pak Alif bagian quality assurance, Pak Varian bagian apa waktu itu saya bagi? Data mining, Data mining, nanti saya kasih section khusus. Saya minta Bapak Ibu sudah mulai mengupload beberapa literatur yang mungkin bisa dijadikan mereka kiblat untuk mereka riset. Oke. Ya, jadi kalau mereka nyari kan saya suruh mereka nyari dulu sendiri. Tapi nanti di minggu pertama UTS dan di minggu kedua UTS, Bapak Ibu saya bebaskan untuk memberikan materi apapun tentang sectionnya masing-masing. Nanti akan saya buatkan section per masing-masing.
Jangan diupload dalam satu section, jadi mahasiswa bisa lihat, oh di area software engineering seperti apa. Nah, nanti mungkin habis ini Budian, Pak Alif, dan Pak Freyan tinggal dulu di ruangan ini. Oke, ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, silakan. Assalamualaikum Pak Adam, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk jurnal yang dipilih itu, apakah membuktikan untuk jurnal yang teoritikal? Kurang terdengar, Mas Ramdan. Oh ya, jurnalnya tersebut boleh menggunakan jurnal yang non teknikal nggak Pak? Jadi contoh misalkan saya nemu jurnal yang lebih mengarah ke untuk kinerja pegawai itu penilaiannya itu kayak gimana gitu, yang baik dan sebagainya. Terus yang okay. Jadi lebih memandang dari segi KPI segala macam gitu-gitu. Ya betul. Boleh. Itu saya lebih bingung, agak bingung tuh di bagian ini Pak, untuk bisnis intelligence sama data visualisasi itu beda areanya itu bagaimana gitu? Oke, gini. Sebetulnya literatur itu kalau yang benar nih ya, literatur itu harus mengandung informasi yang baik tentang domain kasus dan domain keilmuan. Dalam kasus Ramdan, domain keilmuannya adalah data visualisasi. Dan dalam kasus yang sama, domain kasusnya adalah penilaian kinerja pegawai. Itu sebetulnya keberimbangan antara jumlah literatur yang domain keilmuan dengan domain kasus harusnya ada. Biasanya untuk domain kasus minimal di 30%, kemudian untuk domain keilmuannya di 70%, atau bisa 60-40% rasionya. Sehingga sah-sah saja misalnya Ramdan baca buku manajemen itu boleh-boleh aja. Padahal itu bukan area IF gitu ya, tapi mau baca dari area manajemen sumber daya manusia itu boleh. Karena dengan menambah literatur di area sana, Ramdan akan jauh lebih aware dengan KPI-KPI yang akan ada. Tidak hanya aware di masalah visualisasi, tapi juga bisa mengomentari apabila di tempat nanti penelitiannya ternyata KPI-nya kurang tepat. Nah, itu bisa juga dikomentari. Jadi nanti bentuk visualisasinya jadi lebih optimal. Itu boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau yang membahas masalah domain kasus penelitiannya, betul. Perbanyaklah di domain keilmuannya, itu sih. Nah, kalau bedanya apa tadi? Business intelligence sama BI sama visualisasi data, Pak. Oke, BI itu sebetulnya sebuah konsep di mana konsep tersebut menggunakan teknologi informasi apapun. Fokus dari business intelligence adalah menggabungkan beberapa teknologi informasi ataupun juga konsep keilmuan yang ada di informatika untuk bisa speed up bisnis. Nah, anggaplah business intelligence ini adalah himpunan semesta. Maka data visualisasi adalah himpunan bagian dari business intelligence. Yang fokusnya hanya, saya bilang hanya ya, fokusnya hanya bagaimana kita menyajikan informasi yang bisa dicerna cepat oleh para stakeholder yang ada di dalam lingkup business intelligence tersebut, sehingga bisa mereka mendapatkan insight lalu membuat sebuah keputusan strategis yang lebih cepat. Itu aja sih intinya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi data visualisasi is a part of business intelligence. Data mining itu adalah subset dari business intelligence. Kalau kita melihat domain keilmuannya business intelligence. Tapi kalau kita lihat hanya dari fokus keilmuan data mining adalah himpunan semestanya. Himpunan bagiannya adalah klasifikasi, data mining, clustering, data mining, association rule. Jadi begitu cara memandang domain keilmuan. Makanya tadi ketika saya gambar di yang tadi juga kan saya tandainya himpunan besar dulu, tandai lagi, kemudian saya buka lagi yang ditandainya, ternyata masih ada lagi bagian kecilnya, terus saja gambar sampai mentok. Di situ nanti kamu akan tahu posisi risetmu seperti apa. Itu, Mas Ramdan. Masih ada yang belum jelas? Dapat.
Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak yang sudah mau hadir. Yang belum, tolong beritahukan di grup, nanti akan ada video rekamannya seperti biasa di YouTube. Tolong dilihat, karena tetap saya berlakukan tugasnya. Walaupun tidak masuk, tetap harus mengerjakan. Dan sekali lagi, tugas ini tidak dinilai. Tapi tugas ini merupakan salah satu alat bantu kami untuk menentukan apakah kalian benar-benar serius atau tidak di mata kuliah ini. Sehingga pada akhirnya akan tercipta sebuah kesimpulan apakah proposal kalian layak atau tidak. Paham ya? Kalau sudah, ya sudah, paling cukup rekan-rekan mahasiswa dipersilakan untuk meninggalkan room meeting ini. Untuk seterusnya, yang dosen-dosen kelompok Ilman B untuk tidak meninggalkan room meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.